Pewarta Java TV. Para pecinta Pewarta Java TV, pada tayangan-tayangan sebelumnya kita telah membahas mengenai perbedaan antara Satrio Peninggit dan Ratu Adil, di mana Satrio Peninggit merupakan seorang kesatria negara, sang pembela kebenaran yang dirahasiakan Tuhan dan waktu kemunculannya atas kehendaknya juga. Sementara Ratu Adil adalah pemimpin besar, sang pembela keadilan. Kesamaan keduanya adalah mereka sebagai pembela kebenaran dan keadilan di saat negeri tengah dilanda kekacauan, baik di bidang politik, hukum, maupun ekonomi. Karena kesamaan keduanya dalam menumpas keangkaran murkaan di bumi pertiwi, kemudian muncul istilah Satrio Peninggit Ratu Adil. Seorang tokoh idola rakyat yang sebelum memikul tanggung jawab sebagai pemimpin negara, berjuang sebagai kesatria negara. Dianggap idola karena tokoh tersebut menjadi dambaan rakyat, karena pengabdiannya tidak ditujukan pada keluarga, kelompok, golongan, dan partainya, melainkan kepada rakyat. Dari sini muncullah suatu pendapat bahwa Satrio Peninggit Ratu Adil menyembah kepada rakyat dan berprinsip sebagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana tahta untuk rakyat. Berbicara mengenai Satrio Peninggit Ratu Adil yang memikul tugas sebagai kesatria dan memimpin negara dengan dukungan sedulur papat kiblat Kalimo Pancer tersebut, mengingatkan kita pada ajaran Samin Suro Sentiko, tokoh Samin dari desa Tapelan, Blora, Jawa Tengah, yang meninggalkan kitab bertajuk Serat Jamus Kalimosodo, di mana dalam naskah tersebut Samin Suro Sentiko mengajarkan tentang substansi dari sedulur papat kiblat Kalimo Pancer. Diketahui bahwa Serat Jamus Kalimosodo terdiri dari beberapa buku, di antaranya Serat Uri-Uri Pambudi, yaitu buku tentang pemeliharaan tingkah laku manusia yang berbudi. Dalam buku tersebut diterangkan sebagai berikut. Tempat keris yang meresap masuk dalam kerisnya, mengibaratkan ilmu ketuhanan. Hal ini menunjukkan pamor antara makhluk dan Khaliknya yang benar-benar sejati. Bila makhluk musnah, yang ada hanyalah Tuhan. Senjata tajam merupakan ibarat campuran yang menunjukkan bahwa seperti itulah yang disebut campuran makhluk dan Tuhan. Sebenarnya yang dinamakan hidup hanyalah terhalang oleh adanya badan dan tubuh kita sendiri yang terdiri dari darah, daging, dan tulang. Hidup kita ini yang menghidupinya adalah yang sama-sama menjadi pancer kita. Hidup yang sejati itu adalah hidup yang menghidupi segala hal yang ada di semesta alam. Di tempat lain, Samin Suro Sentiko menjelaskan sebagai berikut. Yang dinamakan sifat Wisiso, yang bertindak sebagai wakil Allah, yaitu ingsun yang membuat rumah besar, yang merupakan dinding yaitu badan atau tubuh kita. Yang bersujud adalah makhluk, sedang yang disujudi adalah Khalik.
Hal ini sebenarnya hanya dilindungi oleh sifat. Maksudnya, hidup mandiri itu sebenarnya telah berkumpul menjadi satu antara makhluk dan Kholiknya. Selanjutnya menurut Samin Surosentiko, Yang bertindak mencari sandang pangan kita sehari-hari adalah sederek gangsal Kalimo Pancer. adapun jiwa kita diibaratkan oleh Samin sebagai mandor. Seorang mandor harus mengawasi kuli-kulinya. Atau lebih jelasnya dikatakan sebagai berikut. Gajah Seno saudara Werkudara yang berwujud gajah. Jelasnya, saudara yang berjumlah 5 itu mengibaratkan ilmu ketuhanan. Berkaitan dengan 3 saudara, 4 dan 5 pokoknya tersebut harus dicapai. Adapun yang bekerja mencari sandang pangan setiap hari adalah saudara kita itu. Adapun jiwa kita bertindak sebagai mandor. Itulah sebabnya mandor harus berpegang teguh pada kekuasaan yang berada di tangannya untuk mengatur anak buah agar semuanya selamat. Sebaliknya, apabila anak buah bertindak salah dan tindakan tersebut dibiarkan, maka lama-kelamaan mereka kian berbuat seenaknya. Hal ini akan mengakibatkan penderitaan. Sampai di sini muncul satu pertanyaan. Lantas apa hubungannya antara ajaran Samin Surosentiko, yakni tentang sedulur papat kiblat Kalimo Pancer, dengan tugas Satrio Piningit Ratu Adil? Hubungan keduanya sangatlah erat. Dikatakan demikian karena tugas Satrio Piningit Ratu Adil yang merupakan Kalifatullah tersebut senantiasa mendapatkan spirit dari 4 unsur alam sebagai sedulur papat kiblat dan Tuhan sebagai Kalimo Pancer. Sementara 4 unsur alam yang menjadi spirit perjuangan Satrio Piningit Ratu Adil terdiri dari air, api, tanah, dan angin. Sebagai pejuang kebenaran dan keadilan yang mendapatkan ridho dari Sang Pancer, yakni Tuhan, Satrio Piningit Ratu Adil akan mendapat dukungan unsur air yang melambangkan nafsu mutmainah berwarna putih untuk menaklukkan musuh-musuhnya tanpa melalui kekerasan. Mendapat dukungan unsur api yang melambangkan nafsu amarah berwarna merah untuk membasmi keangka murkaan di muka bumi pertiwi. Mendapat dukungan unsur tanah yang melambangkan nafsu alwamah berwarna hitam untuk mengubur berbagai bentuk kejahatan. Mendapat dukungan unsur angin yang melambangkan nafsu supiyah berwarna kuning untuk melindungi diri dari fitnah, ancaman, dan serangan dari pihak-pihak yang memusuhinya. Mengingat Satrio Piningit Ratu Adil selalu didukung oleh 4 unsur alam dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kalifatullah, maka kebanyakan masyarakat mempercayai bahwa kemunculannya selalu ditandai dengan timbulnya bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir bandang, atau bisa juga puting beliung. Pendapat mereka sejalan dengan ajaran yang disampaikan melalui Jagat Pakeliran Gagrak Ngayogyakarta, di mana munculnya sang ksatria Arjuna atau Abimanyu sesudah surutnya Goro-Goro yang menjadikan 4 Punokawan, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong atau Bawor sebagai simbol rakyat tersebut bersuka cita. Para pecinta pewarta Jawa TV, demikianlah bahasan mengenai Satrio Piningit Ratu Adil dan ajaran sedulur papat kiblat Kalimo Pancer versi Samin Surosentiko. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai berjumpa lagi pada bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.